Oke, selamat datang di channel Bahtiar Class. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat sebuah form di Java, dan form itu terkoneksi dengan database yang dia mempunyai fitur create, update, insert, dan delete. Ada hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu adalah kita membuat database-nya. Di database-nya ini sudah saya siapkan, jadi ada nama database-nya div, dan di sini ada nama tabelnya adalah mahasiswa, di mana nama mahasiswa, tabel mahasiswa ini dia mempunyai kolom NIM MHS, nama MHS, dan alamat MHS. Oke, setelah kita persiapkan, kita buat project-nya ya. Saya buat project-nya. Saya namakan mahasiswa. Ini bisa kita hilangkan centangnya, setelah itu klik finish. Oke, kita sudah buat project baru. Ini default package-nya masih kosong ya, karena kita hilangkan centangnya tadi. Kita bisa tambahkan di sini adalah package-nya, kasih nama misalkan mahasiswa ya. Oke, setelah itu finish. Setelah itu kita buat form-nya terlebih dahulu. Kita memakai JFrame form ya. Jadi kalian bisa klik kanan new, terus kemudian JFrame form. Oke, ini nama JFrame-nya, misalkan saya kasih nama frame mahasiswa. Oke, setelah itu finish. Oke, kita sudah masuk ke form seperti ini. Jadi kalau kita preview secara langsung ya, bentuknya seperti ini, masih kosongan. Dan ini perlu kita tambahkan bagiannya. Nah, kali ini kita akan masukkan panel terlebih dahulu ya, biar komponennya bagus. Kita masukkan panel di sini, terus kemudian diaktifkan panelnya. Saya di properties di sini ada border ya. Ini defaultnya adalah no border. Ini kita kasih attach border biar kelihatan bordernya. Oke, seperti ini. Terus kemudian saya tambahkan label di sini. Ini labelnya adalah data mahasiswa. Siswa. Oke, kita lihat di database tadi ya. Di database kita punya ada 3 ya. Ada NIM, nama, sama alamat. Berarti kita butuh 3 field. Ini saya tambahkan di sini NIM, terus kemudian nama, dan yang terakhir adalah alamat ya. Dan yang terakhir adalah alamat. Kemudian saya tambahkan text field ya untuk masukkan di sini. Untuk masing-masing. Oke, kita punya 3. Ini kita customize dulu ya. Kita bisa tarik di sini panjangnya. Oke, setelah kita tambahkan JText field-nya ya, dan kita atur panjangnya, kita bisa edit ini teksnya untuk kita hilangkan. Oke, jangan lupa untuk merubah variabel name-nya ya, biar memudahkan kita nanti dalam mengambil nilai. Saya rubah menjadi txt nama, terus ini name ya, txt name, terus kemudian ini txt nama ya, txt nama, terus ini txt alamat. Oke, setelah kita tambahkan tabel ya di sini ya. Saya tambahkan dulu di sini. Saya masukkan di sini data. Gitu kan? Terus kemudian saya tambahkan komponen tabel di sini. Oke,
Setelah kita tambahkan tabel, kita ganti variabelnya. Kita ganti dengan tbl MHS. Oke. Setelah itu kita tambahkan buttonnya. Ada 3 button nanti. Saya ganti, ini hapus, ini rubah, ini tambah. Dan juga saya ganti variabelnya ya, btn, hapus, ini btn, rubah, btn, tambah. Oke, sekarang kita coba running ke project kita. Ini masih bisa diisi ya, tapi ini belum bisa diapa-apain ini ya, karena memang kita belum mengasihkan action handling. Oke, setelah kita membuat frame-nya, langkah selanjutnya yaitu adalah kita membuat kelas, di mana kelas tersebut nanti yang akan sebagai model. Artinya bahwa kelas tersebut itu digunakan untuk proses create, update, insert, delete data. Saya buat di sini kelas baru, namanya MHSDB gitu ya. Oke. Sebelum saya membuat kode programnya, terlebih dahulu saya buat drivernya terlebih dahulu. Untuk itu saya tambahkan library di sini. Nah, saya tambahkan di sini adalah MySQL JDBC driver, sehingga nanti kita bisa membuat koneksi terlebih dahulu. Saya kembali lagi ke MHSDB. Ya, di MHSDB ini akan saya buat konstruktor ya. Isi dari konstruktor ini adalah berupa koneksi ya. Sebelumnya kita buat variabel terlebih dahulu, variabel connection, minta import ya. Dia minta import. Terus kemudian saya definisikan di sini untuk koneksinya terlebih dahulu. Class for name. Nah, di sini saya isi dengan JDBC MySQL driver com.mysql.jdbc.driver ya. Oke, seperti ini. Lalu kita definisikan connection-nya tadi kan, kita buat variabel connection. Kita definisikan connection-nya didapat dari driver ya, driver manager .get connection. Nah, di sini ada 3 parameter ya. Nah, 3 parameter ini nanti isinya adalah alamat dari database-nya, terus kemudian username-nya dan password-nya. Untuk alamatnya kita isi dengan jdbc.2 mysql.2 terus / localhost portnya 33 ya, 06, terus kemudian /diff. Diff ini adalah nama database-nya yang akan kita proses nanti. Terus yang kedua yaitu adalah ini kita isi dengan root karena kita pakai user default, jadi passwordnya ini kosong. Nah, seperti ini kita coba ya, apakah koneksinya berhasil. Nah, ini sebagai tanda. Oke, seperti ini. Nah, ini minta tambah ya. Oke, seperti ini ya untuk konstruktornya. Sekarang kita uji apakah koneksi ini sudah berhasil atau belum. Nah, kita kembali lagi ke sini, ke frame mahasiswa, terus kemudian ke source.
saya akan buat variabel namanya adalah MASDB, saya singkat menjadi DB sama dengan saya definisikan gini, terus kemudian di sini di DB itu sama dengan new MASDB. Seperti ini apa? Jadi ketika frame mahasiswa itu dipanggil ya, otomatis dia akan memanggil konstruktornya. Ketika dia memanggil konstruktor, dia akan menjalankan ini ya, DB new DB. Ini adalah inisiasi awal dari kelas mahasiswa DB. Sehingga di sini adalah memanggil konstruktor. Konstruktornya isinya apa? Konstruktornya adalah isinya koneksi. Jadi untuk membuka koneksi. Jadi sekaligus dia baris ini dia membuka koneksi, sekaligus dia load frame-nya. Nah, di mana frame ini sudah didefinisikan secara otomatis di generate kode di metode init komponen ini. Oke, kita coba aja ya. Nah, ini koneksi berhasil, artinya apa? Artinya koneksi yang sudah kita bangun ini sudah bisa dibuat untuk menyambungkan ke database MySQL. Oke, langkah selanjutnya yaitu adalah kita proses insert. Saya kembali lagi ke mahasiswa DB. Jadi nanti saya buat metode public void insert DB. Nah, ini digunakan untuk proses insert ya. Tapi nanti kita isi, kita kembali lagi ke frame mahasiswa. Di frame mahasiswa di sini didesain insert atau tambah, ini akan saya kasihkan action handling, event handling ya, action perform, atau enggak gitu kalau misalkan kalian pengen cepet, kalian tinggal double klik aja di sini. Nah, double klik di sini secara otomatis kita dibuatkan metode untuk action handlingnya. Nah, di sini insert berarti kita butuh apa? Saya butuh variabel ya, string name, nama, dan alamat. Nah, variabel ini digunakan untuk menangkap text field yang kita isi. Ya, kita definisikan name sama dengan text fieldnya apa? txt name ya, txt name dot get text. Terus kemudian di nama sama dengan txt nama ya, get text. Begitu juga yang untuk alamat. Kemudian metode ini akan memanggil metode di mahasiswa DB ya, DB insert DB. Nah, seperti itu. Dan ini kita kasih parameter name, terus kemudian nama dan alamat. Oke, 3 ini masih ada errornya karena di sini belum kita tambahkan ya, string name, string nama, dan string alamat. Oke, sudah kita tambahkan di sini. Oh, di sini ada yang salah. Tulisannya string. Oke, sekarang kita tinggal isi. Untuk isi kita butuh variabel baru lagi yang namanya adalah prepare statement. Nah, prepare statement saya singkat PST gitu. Terus kemudian saya definisikan ya di sini untuk SQL-nya saya string SQL. Nah, insert into mahasiswa ya, values-nya apa di sini. Nah, di sini kita isi dengan tanda tanya ya, biar memudahkan kita karena kita menggunakan prepare statement. Jadi ada 3 parameter di sini. Oke, terus kemudian kita definisikan prepare statement itu sama dengan connection terus prepare statement SQL-nya. Oke.
Terus kita definisikan pst.setString. SetString. Nah, SetString dimulai dari 1 ya, ini ya, 1. Terus kemudian urutannya. Yang pertama adalah name, terus saya copy. Yang berikutnya adalah nomor 2 ini adalah nama, terus yang nomor 3 ini adalah alamat ya. Yang terakhir adalah pst execute update. Nah, seperti ini. Terus kita tutup. Nah, ini kita kasih blockage ya. Nah, oke. Sekarang kita coba ya, apakah memang data yang kita inputkan itu sudah berhasil masuk database. Oke, saya klik name nama, ibaratnya name-nya 10, nama Adi, alamat Jember. Kita tambah. Oke, memang tidak ada ya karena action-nya memang begitu. Sekarang kita cek ke database-nya di sini di browse. Oke, 10 Adi Jember dan ternyata apa yang kita tuliskan dan ketika kita menekan tombol tambah tadi sudah masuk ke dalam database. Sekarang problemnya adalah bagaimana caranya kita menampilkan ke dalam tabel. Oke, ini saya tutup. Saya kembali lagi ke sini. Oke, langkah selanjutnya yaitu adalah kita membuat isi di dalam tabelnya. Saya di sini buat metode public void show tabel. Isinya adalah di sini menjelaskan tabel tersebut ya. Tapi sebelum itu saya definisikan di sini tabel model ya. Tabel model ini jadi gini. Ketika kita select ya, mengambil data dari database terus kemudian nanti kita taruh ke dalam default tabel model. Dari default model kalau sudah kita rancang isinya, kemudian isinya tersebut kita tempelkan ke dalam sebuah tabel. Nah, itulah fungsinya default tabel model. Nah, tabel yang kita tambahkan tadi ke dalam form itu adalah tabel-tabel fisiknya. Nah, sekarang kita perlu membuat default tabel modelnya. Saya buat di sini ya, default TBM mahasiswa. Ini saya definisikan di sini new default tabel model. Nah, sini adalah objeknya. Nah, ini new string ya. Nah, kita isi di sini. Ini adalah judul dari kolom tabel. Ada di situ ada name, ada nama dan alamat. Nah, oke. Nah, selanjutnya isinya. Untuk isinya di sini kita butuh operasi select. Nah, untuk itu di tabel sini atau maaf di kelas mahasiswa DB ini akan saya buat ya metode untuk proses select public void select DB. Saya buat string SQL ya kan. Oke, kita sudah rancang SQL-nya. Kita butuh variabel baru lagi namanya adalah result set. Result set st. Nah, terus kemudian kita definisikan di sini ya. Kita buat variabel lagi yang namanya adalah statement. Ini kita ganti dengan rs, sorry. Nah, biar beda. Kita buat ini oke. Setelah itu saya definisikan st itu sama dengan connection dari variabel connection tadi dot create statement. Nah, st dot execute query ya, execute query.
string SQL-nya. Nah, ini kita definisikan result set. Nah, dia sebagai result set. Jadi, result set ini untuk menyimpan hasil proses query ke dalam database block. Nah, karena ini proses select ya, kita menggunakan nilai balik yang kita gunakan adalah berupa result set ya tipenya ya. Ini kita ganti dengan result set. Jadi bukan void. Dan ini kita tambahkan return. Returnnya adalah rs. Oke. Kemudian di frame sini mahasiswa kita definisikan untuk kontennya. Jadi saya buat variabel result set ya. Itu st. Nah, st itu didapat dari db ya. db ini minta ini dia ya. db dot select db gitu. Nah, terus kemudian kita cetak ya. Kita bisa menggunakan operasi while ya. While rs, sorry, di sini kehapus ya. rs ini dot next ya. Sorry. Ini rs ya. Ini rs dot next. Nah, setelah itu kita hapus. Oke. Lalu kita tambahkan tbm mahasiswa dot add-row. Terus new objek ya, ini di sini. Ini kosong. Terus kita isi dengan rs dot get string. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah nama kolom dari database-nya. Tadi adalah name mhs. Dot get string, koma ya, ini ya, koma. Saya taruh di sini. Nah, ini nama mhs. Ini name alamat mhs. Oke, ini sepertinya kurang ya. Oke, ada yang salah ya. Kurang ini. Oke, sepertinya sudah benar. Ini kita hapus. Oke. Ini bisa kita hapus sepertinya. Nah, oke. Oke, seperti ini. Terus kemudian, nah, show ini adalah untuk show tabelnya ya. Jadi setelah ini dia ada datanya tampil. Nah, agar datanya tampil setelah dia inisialisasi di sini, berarti maka setelah konstruktor pas waktu di awal itu tampil, setelah konstruktor dia dipanggil ya show tabel. Dan di sini juga setelah dia proses insert dia show tabel. Artinya tabelnya itu diperbarui. Oke. Setelah itu kita coba running ya. Semoga nggak ada yang error. Nim 3 tambah. Oke. Ini masih belum berhasil ya. Berarti ada permasalahan di sini. Select bintang from mahasiswa. Kita coba lihat di sini ya. Ini sudah benar ya, harusnya select bintang. Ya. Ya, berarti ada ya, ini ada codingan yang kurang ya. Harusnya setelah dia masuk di default tabel model ini, dia ditaruh ke dalam tabel yang beneran. Tadi ada namanya adalah tabel apa ya? Tabel mahasiswa ini, Ctabel, terus kemudian set model. Nah, setelah itu baru kita running ya.
Nah, ini dia sudah muncul. Jadi kalau misalkan saya klik NIM-nya itu adalah 11 nama DA Desi. Terus alamat misalkan Jember, maka dia bertambah. Oke. Jadi seperti itu yang untuk insert. Kemudian akan kita lanjutkan dengan proses hapus. Ini saya tutup dulu ya. Oke, yang hapus bagaimana? Saya kembali lagi ke desain ya. Saya buat nanti yang barisnya ini ketika saya klik, dia langsung muncul datanya di sini. Nah, untuk itu saya harus ngasih action handling ya. Di sini saya klik event, mouse klik. Nah, di sini saya berikan action handlingnya. Nah, saya perlu definisikan di sini adalah integer row. Itu sama dengan tabel mahasiswa dot get selected row. Ya, jadi untuk mengetahui ya baris keberapa yang diselect. Terus kemudian saya set txt, saya buat ya txt nim itu saya set text di mana nilainya adalah dari tabel mahasiswa dot get value at row, terus ini adalah kolomnya. Kolomnya dimulai dari indeks ke 1, terus jangan lupa dikasih toString. Ini saya copy ya, biar cepat aja. Begitu juga yang untuk txt nama, berikutnya txt alamat. Kita coba running. Jadi ketika diklik dia muncul di sini. Nah, sekarang tinggal hapus. Saya ke desain, hapus ini, saya kasih action handling. Ya. Saya buat variabel string nim ya. Ini yang jadi acuan. Nim ini didapatkan dari bersama dengan txt nim dot. Sekarang kita tambahkan di metode di mahasiswa db ini adalah public void delete db. Oke. Saya buat di sini adalah string SQL-nya sama dengan delete from mahasiswa. Oke. Tanda tanya kita menggunakan prepare statement. Kita definisikan prepare statement-nya seperti ini. Kita mulai indeksnya dari 1 ya. Terus kita isi dengan nim. Kita buat variabel nim di sini, string nim ya. Nah, jadi ketika dia manggil ini db dot delete. Nah, nim. Setelah itu jangan lupa dikasihkan metode show tabel agar terupdate. Ini minta blok try catch. Oke, sudah, saya rasa tinggal kita running di sini. Nah, ini 3 ini kita delete, hapus. Oke. Oh, ada yang salah ini berarti kita ini. Bentar, kita cek lagi di mahasiswa DB-nya, atau ada yang kurang. Saya klik di mahasiswa DB. Ya, ini kurang kita. Jadi pst.execute update. Setelah itu kita running di sini. Oke, berubah ya, hilang ya. Berarti proses delete berhasil. Sekarang kita lanjutkan yang untuk proses update. Nah, untuk proses update bagaimana? Ya, kurang lebihnya sama ya kayak proses delete tadi, hapus. Dirubah sini, saya tambahkan metode ya, ini copy dari sini aja ya. Karena nanti akan sama ngambilnya di sini. Oke, kita punya variabel nim nama dan alamat. Sekarang saya buat di mahasiswa DB, saya buat metodenya ini aja.
Ini saya copy karena hampir sama kontennya. Metodenya saya ganti void ya. Oh, sorry. Bukan. Yang atasnya ini saya ganti dengan update. Nah, ada name, string, nama, dan alamat. Ini kita ganti dengan update. Update mahasiswa ya. Set nama MHS itu sama dengan 1 gitu. Terus koma alamat MHS sama dengan tanda tanya where NIM MHS itu sama dengan tanda tanya. Ini kita hapus. Oke, seperti ini. Jadi yang pertama ini, nama ini saya ganti menjadi 1 urutannya. Terus alamat 2 dan NIM ini adalah urutannya 3. Jadi sesuai dengan urutannya ya, 1, 2, sama 3. Oke, untuk proses update ini sudah dibuatkan ya metodenya. Selanjutnya kita tinggal panggil aja db.update NIM, nama, sama alamat. Terus kemudian jangan lupa ngasihkan metode show tabel. Oke. Sekarang kita running. Kita coba update di sini menjadi Dela, rumahnya Banyuwangi. Terus rubah. Nah, ini otomatis dia akan berubah. Proses update. Baik, seperti itu untuk tutorial kita kali ini tentang proses update, insert, delete di form di Java NetBeans ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.